Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Rahayu dengan NIM 25307210057 dari Administrasi Publik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat, yaitu tentang hukum privat. Pengertian hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, berfokus pada kepentingan pribadi, private interest, berasal dari kata privatus, pribadi, memberikan kebebasan individu dalam mengatur hubungan hukum. Selanjutnya ada cakupan hukum privat. Yang pertama ada hubungan antar individu. Hubungan antar individu merupakan hubungan hukum yang terjadi antara satu orang dengan orang lain sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Dalam konteks hukum privat, hubungan ini muncul karena adanya kepentingan pribadi yang saling berinteraksi, baik dalam bentuk kerjasama, perjanjian, maupun perbuatan hukum lainnya. Yang kedua ada hubungan keluarga dan kekayaan individu. Hubungan keluarga dan kekayaan individu merupakan dua aspek penting dalam hukum privat yang saling berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat. Hubungan keluarga sendiri merujuk pada hubungan hukum yang timbul karena adanya ikatan perkawinan, hubungan darah maupun pengangkatan anak. Yang ketiga ada hubungan individu dengan negara. Hubungan antar individu dengan alat negara yang berkedudukan sebagai individu merupakan hubungan hukum yang terjadi ketika aparat atau organ negara bertindak, bukan dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan publik, melainkan sebagai subjek hukum biasa. Di sini juga ada cabang utama. Hukum acara perdata, hukum perdata internasional, hukum perdata, hukum waris, hukum perikatan, hukum dagang, hukum acara peradilan agama, dan hukum keluarga. Selanjutnya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi, hukum privat jenis ini mengatur bagaimana hak dan kepentingan antar individu terpenuhi dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya, hukum dagang. Hukum dagang merupakan cabang dari hukum perdata yang berfungsi mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan dan peniagaan guna menjaga kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi modern yang menuntut efisiensi dan transparansi, hukum dagang tidak hanya berperan sebagai instrumen pengatur, tetapi juga pilar yang memastikan agar setiap aktivitas ekonomi berjalan dalam kerangka keadilan dan kepastian umum hukum. Selanjutnya ada hukum perdata internasional. Mostar Kusumaatmadja mengartikan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain, hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Selanjutnya, ada hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah sebuah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hukum perdata itu sendiri apabila sedang terjadi pelanggaran hukum sebagai penyebab tindak kriminal dalam hukum perdata material. Selanjutnya ada hukum acara peradilan agama. Hukum jenis ini merupakan hukum yang mengatur mengenai tata cara bersengketa dalam sebuah peradilan agama. Hukum acara perdata agama memang ditujukan untuk mengatur hubungan antar individu dalam masalah tertentu yang beragama Islam. Biasanya, ruang lingkup masalah yang dihadapi oleh hukum acara peradilan agama berkaitan dengan syariat Islam dan
keluarga, seperti perceraian, warisan, hibah, zakat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada hukum keluarga. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga, saudara, dan keluargaan karena perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tak hadir. Keluarga, saudara adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antar seorang dengan keluarga saudara dan istri atau suaminya. Selanjutnya hukum perikatan. Perikatan akan selalu ada dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perikatan bisa timbul dari peristiwa hukum yang bermacam-macam. Bentuknya dapat berupa hibah, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Hukum perikatan jika diterjemahkan secara hukum adalah merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum privat. Yang pertama, fokus pada urusan masyarakat secara individual. Ini merupakan ciri mendasar hukum privat baik dalam skala perseorangan dengan perorangan maupun perseorangan dengan kelompok masyarakat serta sebaliknya. Masalah-masalah hukum tersebut diatur dalam wilayah hukum privat. Yang kedua, berisi perintah atau larangan sesuai ranahnya. Sebagai sebuah hukum, hal-hal yang diatur dalam hukum privat umumnya berupa perintah atau larangan. Hal ini disebabkan tujuan hukum privat yang dibuat untuk melindungi hak individu. Sebagian hukum privat berisi aturan mengenai perilaku dalam bermasyarakat serta hal yang tidak boleh dilakukan dalam upaya menjaga hal tersebut. Yang ketiga, diawasi oleh badan yang berwenang. Sama seperti berbagai jenis dan ranah hukum yang lain, hukum privat juga mendapat pengawasan dari badan yang berwenang agar proses penegakannya tidak mengalami penyelewengan dalam batas tertentu. Tiap individu juga dapat bertindak sebagai pengawas berjalannya hukum privat. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai hal ini sangatlah penting. Yang keempat, sebagian bersifat memaksa dan sebagian bersifat tidak memaksa. Hukum privat merupakan aturan yang tegas, namun ada sebagian yang bersifat memaksa dan sebagian bersifat tidak memaksa. Hal itu dikarenakan hukum privat merupakan aturan yang juga didasarkan pada norma umum yang berlaku di masyarakat. Sebagai aturan norma tersebut mencakup hal yang ringan, sebagian lagi mencakup hal yang berat. Yang kelima, berlaku sanksi bagi pelanggar. Tiap-tiap situasi yang atur dalam hukum privat diganjar dengan sanksi tertentu bagi pelanggar. Hal ini diatur berlaku bagi semua orang. Jadi hukum privat berlaku bagi siapapun yang terhitung sebagai individu. Selanjutnya, konstitusionalisasi hukum privat. Konstitusionalisasi hukum privat adalah pertemuan antara hak-hak fundamental dan hukum privat atau antara peraturan perundang-undangan dan hukum privat, juga relevansi antara budaya dan hukum privat. Selanjutnya ada hak-hak fundamental dalam hukum privat. Yang pertama ada hak gugat. Hak gugat sebagai sebuah klaim tentang hak hukum yang berhubungan dengan kewajiban hukum. Contohnya adalah hak untuk
tidak diganggu atau disiksa, atau hak seseorang di saat yang sama orang lain untuk tidak boleh melanggar wilayah atau melintas di tanah hak miliknya. Selanjutnya ada hak moral. Hak-hak moral yaitu hak moral yang terlepas dari negara. Hak moral ini dapat digambarkan dalam pengeran di luar hukum. Meskipun mungkin hak itu atas dasar hukum berupa hak milik yang harus ditegakkan oleh negara. Nolan dan Robertson pendapat Robert Stephens yang menyatakan bahwa hak moral ini muncul secara alamiah dari pengalaman manusia itu sendiri. Jadi, di sini kesimpulannya adalah hukum privat merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Ruang lingkupnya meliputi berbagai bidang seperti hukum perdata, dagang, keluarga, waris, perikatan, dan acara perdata yang bertujuan menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaannya, hukum privat memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur hubungan hukumnya melalui perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikat baik, dengan tetap memperhatikan batasan hukum. Seiring perkembangan zaman, batas antara hukum privat dan publik semakin kabur serta muncul tantangan baru akibat perkembangan teknologi, sehingga diperlukan pembaruan hukum. Dengan demikian, hukum privat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.